Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar radio Magelang FM, Minggu Prapaskah yang keempat, mari kita yakini bahwa Allah hadir di sini mengundang kita untuk memberi anugerahnya. Mari bangkit berdiri menyambut rahmatnya dengan pujian syukur. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, bait yang pertama dan yang keempat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkat anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat serta para pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan kita kuduskan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, hari ini kita akan menggumuli tema Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Melalui ibadah pada saat ini, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 387, baitnya yang pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus suci menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami. Betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela. Sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama Tuhan. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat pada-Mu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalajengaken ngrepekaken kidung Pasamuan Jawi nomor 117 podo setunggal. Kala kula dawah.
kula dawalan tanpa mawa kula tak petang siksa kula tansah nyuwun tulung Gusti rawuh mereka kula tansah kaangkat maring harga kula bali anak prahara wakia sinagi dirinya menglakuni Gusti kaya kula. Kula kapetang siksa kula tansah nyuwun tulung ring Gusti asta rawuh mereka mitulungi kula tansah kaangkat maring arga kula bali anak prahara dia kecinani dirinya akagumi Gusti kaya kula. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan sebagai berita anugerah pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian sabdanya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita memberikan salam satu dengan yang lainnya dengan salam namaste. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kehidupan kami semata-mata anugerah kasih Allah yang surgawi. Untuk itu biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para pendengar Magelang FM, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman dan juga memberlakukan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
warga GKJ seklasis Magelang, juga para pendengar Magelang FM. Tema firman kita saat ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Nah, anugerah tentu bukan sekedar anu yang gerah karena itu. Tetapi coba kalau Bapak Ibu coba browsing di Google Translate. Anugerah, maka keluar di dalam teks bahasa Inggris boon, atau pelengkapnya adalah gift from God, pemberian dari Allah atau Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa ceret akan keluar di Google Translate, anugerah itu rahmat, rahmat. Jadi itu adalah pemberian dari Tuhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan tema pemberian dari Tuhan yang menghidupkan. Jadi itulah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Artinya apakah ada pemberian atau kasih yang tidak menghidupkan? Oh, ada. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata tulung mendung. Nulungnya 1 kali, mentungnya 10 kali. Akhirnya apa? Tulung-tulung. Itu artinya tidak akan menghidupkan. Ada kata-kata hutang budi dibawa mati. Bapak Ibu ingat yang masih pernah melihat film Siti Nurbaya, bagaimana Siti Nurbaya harus melunasi hutangnya, orang tuanya yang hutang, maka disunting oleh Datuk Maringgi. Itu bukti bagaimana ternyata kasih pemberian ketika tidak berasal dari Allah bukan menghidupkan, tetapi mematikan. Nah, hari ini saudara, saat ini saudara, kita akan belajar anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Yohanes mengambil padanannya dimulai dari kisah Musa di padang gurun. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia. Kita ingat cerita padang gurun saat Nabi Musa berhadapan dengan penyihir yang bisa menyihir ular-ular tedung lalu menggigit orang-orang Israel. Apa yang dilakukan Musa? Orang-orang Israel disuruh menatap ular tembaga dan sembuh. Itu simbol Tuhan digambarkan dengan ular tembaga. Apalagi yang datang ini adalah Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya. Anaknya yang datang tanpa perantara, tanpa maklar. Itulah kasih karunia. Langsung, bukan berkaitan dengan maklar. Tidak ada pengantar. Bapak Ibu, kalau pas Biston malam Senin, biasanya saya tanya sama yang datang, walaupun tetap pakai protokol kesehatan. Kemarin tadi siapa yang lihat YouTube ibadat bersama sinode? Bukan, klasis Magelang. Siapa yang khotbah? Kan gitu. Siapa yang menyampaikan firman? Isinya apa? Nah, biasanya jemaat siap-siap menjawab kalau ditanya, kan gitu. Nggak damai sejahtera karena takut ditanya. Tapi damai sejahtera itu bukan gara-gara ditanya oleh manusia,
tetapi damai sejahtera itu ingin mendengarkan firman Tuhan, memang benar-benar ingin Tuhan itu menyapa. Jadi banyak orang yang ke gereja itu sebenarnya kadang-kadang supaya secara psikologis tenang, secara psikologis ora utang kan gitu. Bukan hanya sebatas itu, tetapi inilah kebutuhan rohani. Ini kait mengait langsung dengan Tuhan, langsung dengan Allah yang datang. Itulah damai sejahtera, itulah kasih Allah yang menghidupkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dari firman Tuhan saat ini, Tuhan datang itu bukan untuk menghakimi. Nah, bicara menghakimi, ini bicara pengadilan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat sebenarnya sejak kecil, kita sudah diperkenalkan dengan pengadilan. Bahkan sejak PAUD. Bapak Ibu ingat ada puisi yang begini? Yang menceritakan kelinci. 2 kelinci membagi roti, minta tolong kepada kera. Roti dipotong menjadi 2, lalu ditimbang berat yang mana? Berat yang kanan, kanan digigit. Berat yang kiri, kiri digigit. Lama-lama rotinya habis. 2 kelinci tinggal menangis. Ini bukan sekedar cerita PAUD, bukan sekedar cerita kelinci kayak kacang 2 kelinci, bukan. Inilah gambaran kehidupan manusia tentang pengadilan yang ternyata tidak adil. Ada banyak, bukan berbagi roti, berbagi warisan. Ternyata berebut warisan, akhirnya karena biayanya nggak cukup, sudah diputuskan habis uangnya untuk ngurusi tanahnya, habis. Atau kehilangan saudara gara-gara warisan. Tapi sukacita kita, anugerah kasih Allah itu bukan dalam rangka menghakimi siapa di antara kita yang paling benar, tetapi kasih karunia. Itulah anugerah kasih Allah yang menghidupkan saudara. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat kebenaran dengan semangat kasih karunia, kita melakukan dalam rangka untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan di dalam Allah. Jadi bukan masalah mendapatkan reward dari Tuhan masuk surga. Oke, itu urusan Tuhan. Tetapi dalam rangka kita melakukan perbuatan-perbuatan di dalam Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat Kapolri yang baru mengumumkan nanti polisi itu tidak akan ngurusi pertilangan, tetapi ngurusi tentang lalu lintas saja. Lalu untuk tilang itu diserahkan namanya CCTV. CCTV nanti yang akan merekam. Nah, sekarang mungkin mumpung CCTV-nya belum semuanya ada, orang sekarang lewat. CCTV-nya rusak lewat. Karena kadang-kadang belum tentu loh tiap bangju, tiap lampu merah ada CCTV. Tetapi hari ini kita bukan akan melihat itu. Kita melakukan dalam rangka berbuat kebenaran di dalam Allah. Perkara ada CCTV, perkara ada polisi, perkara polisi tidur atau patung polisi, nggak ada masalah. Yang penting kita melakukan kebenaran. Nah, kalau saat ini kita masih ada di dalam kehidupan dengan dan bersama pandemi, mari kita akan tetap bisa melihat anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Karena kita berkaitan dengan iman kepada Allah, bukan kepada sekedar protokol kesehatan,
bukan sekedar pada vaksin yang menjadi ribut boleh atau tidak. Kita tetap yakin Allah beserta kita. Begitu juga saudara, kita juga diajar bahwa kita ini bukan untuk saling menghakimi, untuk saling menyalahkan. Saat ini orang berbantah-bantahan dengan proses vaksinasi. Ada yang curiga proyek vaksin untuk korupsi, ada yang curiga katanya ini proyek vaksin dari Cina untuk melemahkan manusia Indonesia. Kita tidak hanya berpikir menghakimi, kita mengandalkan kasih karunia, bisa mengerti situasi yang seperti ini. Mari kita saling menghidupkan, saling menguatkan. Dan yang terakhir, di dalam suasana pandemi, biarlah kebenaran Allah saja yang kita lakukan dan kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Marilah saudaraku, kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama kita datang pada Tuhan dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, dalam rasa syukur kami atas anugerah-Mu. Di masa Prapaskah ini, kami belajar untuk merasakan, menghayati atas setiap anugerah dan berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, pergumulan, permasalahan, tantangan ada dalam kehidupan kami. Tetapi tangan kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan, syukur kami padamu atas setiap tuntunan dan berkat-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam setiap langkah kami. Bapa, saat ini kami memohon padamu, terkhusus bagi jemaat-Mu di Klasis Magelang ini, setiap pergumulan yang kami hadapi, kiranya mampukan kami untuk menyandarkan kehidupan kami pada tuntunan Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk menguasai diri kami, sehingga kami tidak mengikuti hawa nafsu kami, tetapi kami mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami pun berdoa bagi kehidupan jemaat saat ini di masa pandemi ini. Sungguh tidak mudah bagi kami semua di masa-masa yang sulit ini. Tetapi kami mau bersandar padamu, pada pertolongan-Mu. Engkau Allah Gembala kami yang akan menuntun kami. Engkau yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi kami. Berkati kami atas setiap upaya kami. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Berikan daya semangat, daya juang, kepulihan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa, kami pun berdoa bagi para penatua, diaken, pendeta di Klasis Magelang ini, di masa-masa pandemi ini atas setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan mampukan para pelayan-Mu ini di dalam menggembalakan domba-domba-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan di dalam melayani, berikan hikmat dari-Mu. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi para pemimpin kami, agar dapat menentukan apa yang baik dan benar bagi kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari jemaat kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan yang didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan nyanyi bersama dengan KPJ 150 sekawan setunggalan kali adring tias kulo.
untuk bangkit berdiri, kita akan dalam doa persembahan. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita akhiri ibadah ini dengan tetap mengingat dan percaya
bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kecil